Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pemirsa Suara Minang TV, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan Dusana pemirsa Sadonyo dalam rangka berbincang-bincang santai bersama seorang tokoh nasional yang selalu disebut sebagai ketua umum, yang sekarang ini disebut sebagai ketua umum Serikat Pers Republik Indonesia. Oke, Dusana Suara Minang TV, sebelum kita berbincang-bincang khusus dengan beliau, kebetulan beliau berada di Kota Batam, langsung dari tempat persiapan acara di Aston Hotel Pelita, kami melaporkan kegiatan ini akan berlangsung besok, insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan sangat lancar sekali. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, Ketua Umum SPRI Indonesia, Ketua Umum DPP ya Ketua ya. Ketua Umum DPP SPRI ya. Ketua Umum DPP SPRI. Tentu seperti biasa kami Suara Minang TV selalu mendoakan pemirsa Suara Minang TV yang ada di rumah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kegiatan sehari-hari. Amin. Dan selanjutnya tentu seperti biasa juga kami selalu berharap dan mendoakan keringanan tangan daripada pemirsa Dunsana Suara Minang TV dalam meng-share, men-like dan memberikan komen dalam live streaming kita hari ini. Nah, untuk itu pemirsa Suara Minang TV ikuti taruh Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Tum, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore juga pemirsa TV Minang. Suara Minang TV. Suara Minang TV. Ya, tagline-nya. Oke, amin, amin, amin. Tum, pertama tentu kami mengucapkan selamat datang di Kota Batam. Ya. Mudah-mudahan seluruh proses acara selama ketum di Kota Batam, baik itu pelantikan pengurus SPRI Kota Batam maupun skema SKW ya, sertifikasi kompetensi wartawan yang insya Allah akan berlangsung besok itu berjalan dengan lancar. Sebelum sedikit mempertajam pertanyaan-pertanyaan yang kita coba menggali dari ketum DPP SPRI pada saat ini, tentu saya yakin dan percaya pemirsa Suara Minang TV belum begitu mengenal seorang ketua umum DPP SPRI itu sendiri. Mungkin paling tidak sedikit profil sehubungan dengan kewartawanan ketua umum SPRI, sehingga berani dengan tegas mendirikan SPRI dalam tanda petik bersaing dengan beberapa teman-teman yang berada di dalam organisasi-organisasi wartawan yang lain. Silakan Ketum. Baik, terima kasih pemirsa Suara Minang. Suara Minang yang ada di Kota Batam dan di seluruh Indonesia. Ya. Saya bangga sekali dan merasa terhormat diundang oleh Suara Minang untuk berdialog ya. Ya, berdialog kita. Kalau dari saya mengenai latar belakang saya menggeluti aktivitas sebagai jurnalis sejak tahun 97, ya kan, menjadi wartawan di media lokal, media tabloid, karena dulu kan SIUP itu sangat sulit. Betul. Kawan saya, kami berusaha mengurus SIUP, namanya Koran Jejak. Pemretnya sudah almarhum, tapi dia sangat idealis. Lalu kemudian di situ saya memulai karir. Orang tua saya wartawan dan pengurus di PWI di Sulawesi Utara. Dan saya pun memulai karir menjadi anggota di PWI. Dulu kan kalau PWI Angkatan Muda. Dan kemudian setelah 2000 saya ikut melakukan deklarasi Serikat Pers di Jakarta. Nah, latar belakang saya selain di media mingguan di tahun 97, kemudian saya di-hire untuk bekerja di sebuah harian di Manado. Di ujung ada harian Telegraf, lalu kemudian pindah pemilik Telegraf itu mendirikan harian Patroli. Lalu harian Patroli itu kemudian saya pindah ke media televisi swasta pertama di Manado, Pacific TV. Ya kan, saya pernah jadi wakil pemret di situ. Berarti guru lah Ketum ya? Enggak juga. Lalu kemudian aktif juga di beberapa media lokal dan
menjadi pemret di sebuah TV swasta juga di Manado, TV 5. Lalu kemudian 2012 hijrah ke Jakarta. Ya. Di Jakarta saya terpilih menjadi Ketua Umum Serikat Pers pada saat Munas di 2012. Di Hotel Jakarta. Lalu kemudian kembali terpilih sebagai Ketua Umum di tahun 2017. Dan teman-teman masih menginginkan saya jadi Ketua Umum sehingga 2023 kemarin didaulat lagi. Ya kan, sebetulnya mau pengen regenerasi, tapi karena aturan organisasi tidak membatasi jumlah masa jabatan sehingga saya dipercayakan lagi untuk menjabat periode ketiga. Kita akan berusaha mungkin di periode berikut akan membuat aturan agar membatasi ada regenerasi dari kepemimpinan. Tapi yang pasti saya di SPRI ini menjadi Ketua Umum, banyak hal yang saya lakukan untuk pembenahan pers di Indonesia yang saya anggap bahwa kita tidak merdeka meskipun undang-undang menjamin kemerdekaan pers. Ya kan? Betul. Sejak selama pers di Indonesia, media-media, mohon maaf, media lokal di Indonesia 90% tidak memberikan income kepada wartawannya, hanya disuruh terjun bebas. Saya rasa kita nggak bebas karena kita dikontrol oleh narasumber yang memberikan sesuatu. Betul. Independensi itu nggak ada. Menurut saya. Pemirsa Suara Minang TV, ini sedikit menarik apa yang disampaikan oleh Ketum, termasuk di SPRI, bagaimana independensi daripada teman-teman wartawan yang akan menjadi concern Ketum SPRI DPP untuk membina teman-teman ini sampai ke daerah-daerah. Tum, kalau boleh sedikit Ketum menceritakan bagaimana sebenarnya sejarah latar belakang terhadap SPRI di tengah telah berdiri pemain-pemain besar dalam tanda petik seperti kata Ketum tadi, bahkan Ketum berada dulu di PWI dan segala macam, AJI dan seterusnya. Bagaimana ini tentang SPRI gitu? Baik, saya bergabung di SPRI tahun 2000. Tapi Serikat Pers Republik Indonesia ini berdiri sejak tahun 98 di Jakarta. Terjadi era reformasi itu, di pers pun terjadi reformasi. Beberapa wartawan senior termasuk Ketua Umum pertama SPRI, Lex Rumengan yang sudah hijrah ke Amerika, sudah almarhum juga. Mereka itu mendirikan SPRI. Dan pada saat itu tahun 98 itu ada banyak sekali pentolan-pentolan wartawan senior itu mendirikan organisasi. Ada sekitar 40 sampai 50 organisasi pers pada saat itu berdiri. Dan mereka itu melakukan demo-demo di Jakarta untuk meminta supaya Dewan Pers dan DPN itu dibubarkan. Karena merasa kemerdekaan pers harus dibredel. Waktu itu banyak kan koran-koran, kemudian media dibredel. Nah, ketika era reformasi itu di era Gus Dur, kemudian DPN dibubarkan. Dewan Pers pun ikut dibubarkan. Nah, di era Gus Dur. SPRI kemudian ikut menyusun draft undang-undang pers pada saat undang-undang pers yang lama dianggap tidak berlaku lagi. Nah, lalu kemudian tahun 2000 kita deklarasi. Setelah terbentuk di semua provinsi termasuk Timur Timur, tapi udah nggak ada kan. Kita deklarasi Jakarta, 27 provinsi datang di Gedung Wirapurwasa Jakarta, kemudian kita deklarasi dan SPRI akhirnya terbentuk di semua provinsi dan kita tercatat. Kalau dulu kan belum ada undang-undang perkumpulan, sehingga semua undang berserikat tercatatnya di Kesbangpol yang di Kemendagri. Betul. Seperti itu, ada jejak-jejak, ada surat-suratnya. Nah, disitulah awal mula SPRI berdiri dan kita melakukan banyak. Jadi SPRI juga ikut mencalonkan dan dicalonkan, kemudian memilih anggota Dewan Pers di tahun 2000. Setelah Dewan Pers dibubarkan, lalu kemudian dipilih 2000. Tahun 2000. Dewan Pers dibubarkan dan terbentuklah SPRI di tahun 2000 itu. SPRI sudah ada sejak 98. Dideklarasi dan secara resmi itu dipublikasikan ke publik tahun 2000. Tahun 2000 baru berdiri 98 ya. Dari begitu banyak sejarah dan perkembangan serta latar belakang berdirinya SPRI tersebut,
sebagai ketua umum tentu bukan sebuah tugas yang ringan untuk membenahi dalam tanda petik teman-teman wartawan di bawah SPRI tersebut. Dan kalau kita lihat seperti apa yang kata Ketum tadi sampaikan, bahwasanya tidak adanya kemerdekaan pers dalam tanda petik seperti apa yang Ketum sampaikan tadi itu. Nah, selama Ketum menjadi, kan informasi tadi kan Ketum sudah yang ketiga ya. Ya udah yang ketiga dipilih menjadi Ketua Umum SPRI DPP. Selama Ketum menjabat sebagai Ketua Umum, sejauh mana perkembangan organisasi kita, Serikat Pers seluruh Republik Indonesia tersebut, sehingga bisa menyaingi baik itu dari sisi publish maupun dari sisi undang-undang dengan teman-teman pers yang lain yang tergabung ke dalam serikat-serikat yang lain gitu. Oke, jadi sebetulnya setelah saya terpanggil untuk mencalonkan diri karena berawal dari keprihatinan. Iya, betul. Saya lahir dari media kecil, betul. Kemudian masuk ke media mainstream lokal, dan saya hijrah ke Jakarta, melihat betapa di bawah itu terlalu ada dalam tanda petik, ya kan, marginalisasi pers di Indonesia. Pers Indonesia, ya. Media-media lokal itu dengan anggaran besar, harian-harian itu, saya pernah mendirikan harian di Manado, ya kan, harian Suara Kanua, dengan modal besar, keluar duit banyak, ratusan juta, mendekati miliaran, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena iklan itu dimonopoli. Yang kedua, media-media lokal itu tidak bisa survive karena belanja iklan itu dimonopoli oleh orang di Jakarta, konglomerasi media. Yang ketiga, banyak terjadi kriminalisasi, ya kan, bahwa wartawan yang belum terverifikasi medianya dan dia belum ikut OKW, maka ketika dia mengontrol pemerintah, dia diberikan rekomendasi oleh Dewan Pers untuk diproses dengan hukum lain atau peraturan dan undang-undang lain, bukan undang-undang pers. Sehingga banyak yang dipidana, masuk penjara, termasuk yang di Kalimantan Selatan sampai meninggal dalam tahanan gara-gara dia melakukan sosial kontrol terhadap sebuah pengusaha hitam di sana. Dan kejadian juga di seluruh Indonesia banyak, ada ratusan itu yang tidak terpublikasi, dikriminalisasi karena medianya dianggap tidak terverifikasi Dewan Pers. Nah, dari situ kemudian saya melihat bahwa kita harus bergerak. 2006 tiba-tiba organisasi-organisasi yang berkumpul di Jakarta memberikan penguatan kepada Dewan Pers. Kemudian mereka membuat peraturan bersama tentang standar perusahaan pers, standar organisasi pers. Dewan Pers menggunakan itu untuk menendang semua. Habis dia dikuatkan, ditenang-tenang ini, lalu dia bilang organisasi pers itu ada konstituen yang tidak ada di dalam ketentuan bersama konstituen. Dia menciptakan konstituen untuk menendang nih organisasi yang dianggap kemudian bukan bagian dari komunitas mereka yang elit. Betul. Jadi mayoritas pers itu dibuang-buang, ya kan? Nah, sehingga saya melihat bahwa dengan kondisi ini kita harus menyusun sebuah lembaga sertifikasi. SPRI membuat lembaga sertifikasi pers itu, menyusun standar kompetensi karena yang punya Dewan Pers itu tidak diakui oleh Kemenaker dan BNSP. Lalu kami membuat standar kompetensi kerja khusus karena SKKNI itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia belum ada di bidang pers. Kami membuat khusus yang berlaku, kemudian kita registrasi di Kemenaker. Membuat standar kompetensi itu susah banget. Berat tuh. Kita pun hanya 15 unit, berkali-kali, berbulan-bulan, hampir setahun lebih, baru kemudian terregistrasi di Kemenaker. Sebagai LSP yang? Bukan, standar kompetensi dulu. Dari standar kompetensi itu memenuhi syarat untuk diajukan lisensinya ke BNSP. Di BNSP itu ratusan dokumen, Pak. Bukan hanya tiba-tiba kayak Dewan Pers menunjuk membuat SK kepada ini sebagai LSP, enggak. Mekanismenya panjang sekali di Dewan Pers. Karena dia mengacu standar internasional. Kalau di Dewan Pers kan nggak tahu dia mengacu dari mana. Standarnya nggak jelas, tidak diverifikasi. Lalu LSP penguji kompetensi hanya main ditunjuk-tunjuk dengan SK. Padahal betapa sulitnya mengurus lisensi di BNSP. Karena kita membuat standar kompetensi yang terregistrasi, kemudian standarnya benar-benar diakui negara dan itu berstandar internasional. Karena metodenya sudah ada, seperti itu. Jadi BNSP membuat sebuah standar itu berdasarkan standar yang diakui dunia.
sertifikat pun kalau kemana-mana itu, kalau misalnya sertifikat LSP Pers itu, kita mau meliput di seluruh dunia bisa. Tapi saya jamin kalau sertifikat yang dikeluarkan Dewan Pers, coba disuruh dia meliput ke Malaysia atau kemana dalam event internasional, itu nggak berlaku. Tak berlaku. Itu sudah disampaikan pada saat ada event internasional di sini, nggak bisa, ya kan, ditolak. Nah, jadi dasar hukum itu. Kalau bagi saya, misalnya Serikat Pers, kan, kita sudah membuat LSP. Lalu kemudian sebetulnya ini kan endorsement bagi kemerdekaan pers. Dewan Pers harus melihat ini sebuah potensi. Kami harusnya dirangkul, bukan dimusuhi. Betul. Karena di Republik ini satu-satunya lembaga independen menjadi regulator, membuat LSP, ya kan, mengambil peran BNSP, Dewan Pers kemudian menjadi regulator. Itu kan kegiatan liar. UKW itu, mohon maaf, saya bisa katakan itu liar dan itu ilegal. Tapi dia justru menuduh kita ilegal, ya kan? Dan tidak ada di negara ini polisi, presiden, menteri tidak ada menindak ini Dewan Pers karena dia terlalu super body, ya kan? Dia bisa melakukan kegiatan ilegal, tapi dia mengilegalkan sesuatu yang legal. Kita logo Garuda dibilang ilegal. Dia logo yang nggak tahu, nggak jelas itu. Kemudian dia melakukan asesmen, berbisnis. Kemarin kan terjadi peristiwa, misalnya ada penyimpangan dana. Jadi itu yang dilakukan SPRI, membentuk LSP, kemudian membuat pelatihan-pelatihan jurnalistik, dan membuat standar kompetensi. Kita melakukan banyak hal. Kita melakukan gugatan di PN tentang peraturan Dewan Pers yang diskriminatif. Kita melakukan uji materi di MK. Tujuannya apa? Supaya benar-benar Dewan Pers itu dia mengurus tentang kemerdekaan pers. Misalnya contoh ya, sampai hari ini media-media lokal itu cari duit sendiri. Iklan-iklan dimonopoli oleh konglomerasi media, tapi Dewan Pers diam aja. Sekarang media hidup dari mana? Dari iklan, kan? Iya, betul. Kalau sekarang yang menikmati iklan nggak lebih dari 10 jari manusia, hanya konglomerat media. Lalu ribuan media, puluhan ribu media di lokal, yang belanja iklan, yang belanja produk-produk itu kan orang lokal. Itu yang dilakukan SPRI. Memberikan pencerahan kepada Dewan Pers, tapi kami dimusuhi, gitu loh. Ya kan, SPRI bukan organisasi baru, sudah dari 98, gitu loh. Dan kita bukan berperang dengan Dewan Pers, memberikan masukan bahwa you salah, gitu loh, jangan ngotot, kan begitu. Memang sebuah case kecil, beberapa minggu yang lalu juga sebelah melakukan sertifikasi untuk teman-teman wartawan. Jadi, Pak, ikutlah Pak, sertifikasi katanya. Oh, enggak, saya masuk SPRI. Oh, enggak berlaku tuh katanya. Enggak diakui oleh pemerintah tuh katanya. Ya, saya berpikir cuman karena memang kita dari Sorominang TV juga merupakan salah satu asesor di bidang lain, jadi kita tahu bentuk sertifikat, logo Garuda dan segala macam, masa nggak berlaku ya? Tom, ini kita sedikit berbicara tentang sebuah case yang lagi viral di baik itu di media cetak, media sosial dan segala macam tentang PWI ini. Bahwasanya kalau salah saya mohon dikoreksi nanti, mana tahu tidak sampai informasi itu ke Batam. Sebuah case tentang kasus korupsi di teman-teman itu, sehingga sekarang kasus itu lagi berjalan dalam tanda petik. Tentu sebagai Ketua Umum DPP SPRI juga menjadi beban mental karena punya teman-teman wartawan yang sudah SKW dan segala macam di bawah SPRI. Bagaimana hal ini bisa tidak terjadi di dalam SPRI? Bagaimana tanggapan Ketum dan langkah Ketum untuk meningkatkan integritas teman-teman wartawan supaya di bawah SPRI, supaya tidak terjadi hal-hal yang dari sebelah itu di lingkungan organisasi SPRI itu sendiri gitu. Ya, persoalannya begini, kita kan sudah meletakkan dasar, SPRI sudah meletakkan dasar yang benar. Betul. Bahwa pers itu, wartawan itu sebuah profesi. Ya kan?
bukan hal lain. Ya. Kalau dia profesi, berarti dia harus tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan. Betul. Makanya semua wartawan yang bekerja di media mainstream dikasih kartu BPJS. Oke. Dan ada jaminan dari ketenagakerjaan. Oke. Ya kan? Jam sostek lah. Jam sostek. Ya, betul. Ya kan? Kalau dia mengatakan itu, berarti dia tunduk pada undang-undang. Sekarang begini. Undang-undang polisi dan KPK kurang spesialis apalagi mereka, tapi mereka tetap mendirikan LSP Polri dan LSP KPK, ya kan, untuk melakukan asesmen kepada itu ketika bicara tentang profesi, keahlian dia. Sama di pers, ketika bicara keahlian, maka dia harus di asesmen berdasarkan standar kompetensi yang berlaku di negara, kan begitu, karena itu domain yang diberikan undang-undang kepada Kemenaker dan BNSP sebagai perpanjangan tangan lembaga negara yang disahkan oleh presiden, kepala BNSP-nya, ketua BNSP. Nah, SPRI tidak mau seperti misalnya saya tidak mau menyebutkan betul, karena untuk mendiskredit. Seolah-olah tapi paling tidak sebagai pembelajaran terjadi di pusat organisasi itu yang katanya korupsi, kan? Lalu kemudian dia menggelapkan uang itu, ya kan. Sekarang ini kan kalau nggak salah sini akan dilapor ke KPK oleh PPWI. Itu undangan sudah saya sudah diundang oleh Pak Wilson, ketua umum PPWI, untuk melaporkan. Karena saya ada di sini, ada teman-teman SPR yang ikut itu melaporkan, mendampingi beliau untuk melaporkan itu. Karena kalau anggaran sebesar itu, misalnya ada sekitar 4,6 miliar yang digelontorkan oleh BUMN, itu kalau secara itu kan pers itu kan harus steril. Kalau dia steril itu, dia tidak boleh menerima dana hibah dari BUMN atau pemerintah sebetulnya. Karena apa? Karena kalau dia menerima itu berarti dia tidak independen. Ya, kemerdekaan tidak ada. Bagaimana dia mengontrol BUMN kalau dia itu? Karena kan Erick Thohir itu kan menteri. Beda kalau misalnya gini, LSP itu kan lembaga sertifikasi. Dia ada perputaran bisnis itu yang disahkan oleh BNSP. Dia boleh menerima itu karena ada PT, ada yayasan. Ini kan tadinya yayasan, kemudian PT. Dia boleh. Sehingga ketika dia menyalurkan itu, ketika dibantu, di-endorse oleh BUMN misalnya, boleh. Tapi kalau organisasi pers, SPRI nggak boleh. Itu bedanya. Seharusnya dana itu diserahkan kepada lembaga penguji. Kalau misalnya, oke lah, saya tidak melegitimasi misalnya lembaga penguji yang versi Dewan Pers. Mestinya kan ke situ, bukan ke organisasi. Betul. Kalau ke organisasi berarti benar kata teman-teman, dia menyuap, BUMN menyuap. Dalam tanda petik ya. Nah, ketika dana negara itu, kan kalau BUMN itu kan milik negara. Betul. Undang-undang KPK mengatakan bahwa kalau BUMN itu ketika ada pengelolaan dana itu menyimpang, itu bisa kena korupsi. Nah, ketika disalurkan ke PWI, sebagai penerima dana itu, dia harus mengelola itu sesuai dengan peruntukan. Betul. Kan ada standar. Betul. Kepatutan. Betul. Kalau kepatutannya misalnya dikasih begini, ada nggak pembanding? Ya pembandingnya SPRI, bukan LSP. Pembandingnya kan mekanisme kegiatan itu kan sama. Dia sertifikasi, di LSP juga sertifikasi. Kalau dananya 4,6 miliar itu di dia berapa? Kalau di situ misalnya cuma ada misalnya 500 orang, kalau di LSP misalnya ribuan orang, itu kan compare berarti ada penyimpangan. Apalagi katanya ada cashback itu. Nah itu beda di LSP. Kalau di LSP itu kan bisa. Dari LSP memberikan cashback kepada pelaksana, boleh. Nah, pelaksana mau ngasih ke siapa itu urusan dia. Urusan LSP. Itu resmi. Betul. Tapi kalau dia karena dia lembaga ilegal, dia bukan LSP, si PWI itu bukan, kan itu anehnya di Dewan Pers, PWI itu menjadi lembaga penguji, organisasi. Kan lucu. Harusnya kan dia lembaga sertifikasi. Betul. Berbentuk penguji. Badan usaha lah dalam tanda petik. Jadi ketika organisasi jadi lembaga penguji, itu keanehan yang terjadi. Nah, itu yang terjadi karena dia buka peluang untuk melakukan praktek-praktek menguntungkan pribadi pengurus-pengurusnya. Kan begitu. Kalau dia menyerahkan itu kepada lembaga yang resmi, kemudian itu ada cashback, itu kepada organisasi. Organisasi berhak menerima itu. Pengurusnya mau ngasih ke siapa itu urusan dia. Betul. Iya kan? Betul. Nah, itu persoalannya. Saya melarang teman-teman SPRI di seluruh Indonesia, pengurus-pengurus DPD maupun termasuk DPP, menerima itu, kecuali dana hibah itu dari perusahaan A, swasta, is okay. Betul. Mengenai suatu kegiatan, boleh, itu biasa, organisasi bikin pelatihan. Semacam proposal lah. Tapi kalau pemerintah, sebetulnya saya, maaf teman-teman pemirsa di daerah yang bergelut di bidang pers, sebetulnya jujur saya malu
sekarang ini kan media-media itu bekerja sama dengan Pemda-Pemda. Ya, betul. Itu salah mekanismenya, Pak. Ya. Kan mekanisme begini, media, pemerintah langsung seharusnya ada agensi terima dana berapa miliar itu, lalu kemudian dia breakdown, dia kasihlah ke media-media ini. Media-media. Jangan media langsung ke pemerintah. Ketika langsung begini, dia mengontrol apa? Seluruh gubernur, wali kota, bupati, pemerintahnya kerjasama dengan media. Lalu yang kontrol pemerintah siapa? Jadi yang baik-baik aja keluar ya? Iya. Ketika misalnya dia kontrol, ya wali kota diduga menyimpang, itu langsung diputus kontrak. Iya. Tapi kalau dia lewat pihak ketiga, ada dana sosialisasi dan kerjasama media, kan pakai pihak ketiga, dia dapat. Nah, dia pihak ketiga ini, misalnya perusahaan, dia punya mitra media-media ini, dia kasih ke sini. Jadi ketika media terima dari dia, independen. Dia dari kantor wali kota atau gubernur nggak bisa putuskan. Iya, betul. Kan dia sudah terikat kontrak dengan perusahaan itu. Betul. Sehingga pemerintah kan memberikan dana itu bukan duit dia, duit rakyat. Iya, betul. Rakyat perlu melakukan sosial kontrol kepada penguasa lewat media. Iya. Nah, jadi kan pengelolaan dana itu kalau miliaran itu harus pihak ketiga, bukan langsung begitu. Sehingga dia enak banget kan dari pemerintah itu. Nah, herannya Dewan Pers kayak bangga sekali bahwa kalau media itu terverifikasi maka dia boleh kerjasama sama pemerintah. Minta ampun, gila. Ini republik gila ini. Dewan Pers melegitimasi media untuk melacurkan diri bekerja sama dengan pemerintah. Iya. Kalau dia sudah melacurkan diri menjadi, mohon maaf ya, jangan marah teman-teman media. Iya kan, cuma kan teman-teman media di daerah itu kan tidak, no other choice. Kalau dia mau ingin operasional berjalan, periuk nasi, keluarga, ya, mau tidak mau harus bekerja sama. Betul. Karena pemerintah tidak membuat sistem. Kan sistemnya itu SPRI mendorong bikin dong kepada pihak ketiga supaya media independen. Kalau langsung, lalu Dewan Pers dengan bangganya, kalau dia sudah UKW, lalu kemudian media terverifikasi, dia berhak ikut kerjasama. Dasmu ya kan? Malu dong. Masa dia melegitimasi wartawan media untuk melacurkan diri? Sadar, kita ini sosial kontrol. Iya kan? Pemirsa Suara Minang TV sangat berapi-api Ketua Umum DPP SPRI di dalam rangka bagaimana beliau berusaha terus menciptakan independensi dari seorang wartawan di dalam rangka supaya tetap berjalan operasional kewartawanan atau media tersebut. Ketum hari ini sudah berada di Kota Batam. Ya. Tentu sebuah apresiasi bagi SPRI Kota Batam, DPC, yang hari besok insya Allah Ketum akan melakukan pelantikan terhadap kepengurusan. Artinya Kota Batam dalam tanda petik tentu secara sah besok DPC SPRI Kota Batam akan berdiri. Apa harapan Ketum terhadap ketua terpilih yang Ketum angkat, Bang Jumpa, sehubungan dengan visi misi yang Ketum sampaikan tadi, yang masalah independensi, kemerdekaan, dan segala macam, ya paling tidak secara umum dengan visi misi SPRI secara umum terhadap DPC Kota Batam, khususnya Bang Jumpa dan kawan-kawannya itu. Baik, terima kasih. Saya mengapresiasi teman-teman di sini, wartawan, mau menerima mandat untuk membentuk SPRI. Tadinya sudah ada DPC, karena terjadi berbagai dinamika. Iya, betul. Kemudian kita bekukan, lalu kita tunjuk pengurus baru, dan itu kepercayaan itu kepada Pak Junpa, Junpa Siregar, yang beliau punya latar belakang yang bagus, dan independensi sangat kredibel, dan kami percaya dia sudah membentuk kepengurusan baru sejak tahun lalu, dan ini melakukan pelantikan hari ini. Nah, saya mendorong ke teman-teman di sini untuk independen. Dalam rangka memberikan masukan kepada Pemda, satu, kalau ada kerjasama media, sebaiknya pakai pihak ketiga. Iya, betul. Kemudian dia tidak perlu menggunakan instrumen peraturan Dewan Pers karena tidak mengikat. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi bahwa
Dewan Pers hanya lembaga independen, bukan regulator, hanya fasilitator. Fasilitator. Kalau peraturan dia yang bukan peraturan perundang-undangan digunakan oleh peraturan daerah, maka itu penyalahgunaan administrasi. Undang-undang administrasi kan dia harus berbasis peraturan pemerintah. Ya. Lembaga independen bagaimana mungkin peraturan daerah itu mengadopsi salah satu item peraturan di Dewan Pers. Ya, betul. Itu nggak connect. Ya, itu berarti namanya diskriminasi dan kesalahan. Ya. Yang kedua, saya berharap teman-teman di sini ya kan mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi bahwa misalnya contoh kita membeli segala produk di sini yang diproduksi nasional, mobil, handphone, sabun, makanan, semua itu kan produk dalam negeri dijual di supermarket, itu kan dia beriklan nasional. Ya, betul. Nah, yang daerah, tapi iklannya itu kan di media nasional doang. 80% kan di media TV. Betul, betul. Seharusnya belanja iklan itu persentase sesuai dengan apa yang laku. Misalnya kalau di Batam itu persentase laku misalnya untuk di produk-produk nasional itu berapa persen, dia harus kembali dalam bentuk belanja iklan ke daerah, sehingga satu, baliho-baliho di sini itu penuh dengan iklan-iklan dari itu. Karena kan ada pajak daerah. Betul. Untuk pajak reklame. Betul. Nah, media-media itu kan pajak nggak masuk di pajak reklame. Karena dalam bentuk media itu kan pajak langsung. Sehingga kalau misalnya dia turun, misalnya semua supplier atau agen-agen produk-produk tadi, mobil dan lain-lain, handphone dan lain itu, dia beriklan di sini. Sehingga media-media akan kecipratan. Kalau sekarang media berharap sama pemerintah, terus iklan-iklan dikuasai oleh konglomerat ya, betul. Di Jakarta. Dan perputaran uang yang triliunan itu, ratusan triliun itu dikuasai oleh orang pusat Jakarta. Yang beli orang Batam, tapi iklannya dinikmati orang Jakarta. Betul. Kan begitu. Jadi masyarakat mengeluarkan budget yang begitu besar setiap tahun, tapi begitu dia balik, nggak balik dana itu. Harusnya kan ketika perusahaan ini, dia kemudian berhasil mengiklankan di sini, orang Batam membeli, budget itu harus datang dong ke sini. Kan di sini ada banyak media, ada media TV, media koran, media online, ada baliho, ada lain-lain. Itu harus balik dalam bentuk seperti itu. Betul. Kalau tidak diatur, dikuasai oleh Jakarta. Gitu. Kawan daerah, sebagai penikmat, teman-teman DPC itu harus mendorong pemerintah kota, meminta pemerintah provinsi membuat regulasi, karena kan kalau kota kan terbatas. Betul. Tapi kan harus DPRD dan di sini mendorong itu. Woi Pemprov, bikin dong regulasi supaya kalau supplier itu yang agen-agen perwakilan perusahaan itu di lokal ini menyisihkan belanja iklannya sekian persen lah ke daerah. Betul. Sehingga hidup. Betul. Ya kan itu kan multiplier effect. Ketika perputaran uang ke sini misalnya ratusan miliar dari iklan saja, itu kan roda ekonomi di sini bergerak. Betul. Dia balik. Di sini kan masyarakat membeli semua barang-barang itu. Nah, itu yang saya berharap teman-teman di sini melihat itu. Lalu kemudian social control. Ya kan? Kalau misalnya kerjasamanya langsung ke pihak ketiga, enak, bebas. Kalau sekarang anggota SPRI yang kerja sama Pemda Kota Batam, begitu dia bilang ada dinas ini korupsi, besoknya wali kota bilang putus kontrak itu. Udah buang aja itu media. Di mana independensi? Maaf, Bang. Kalau sekarang ini di seluruh Indonesia, gubernur, wali kota, bupati, dia masuk jurang, media bilang, wah ini prestasi. Wali kota, bupati, gubernur masuk jurang, sebuah prestasi. Dipuji setinggi langit. Masyarakat itu miskin, masyarakat dizolimi. Wah itu hebat, wali kota gubernurnya hebat. Karena kalau nggak dipuji, diputus kontrak. Coba aja kontrol. Dan itu yang terjadi di Republik ini. Dewan Pers melegitimasi itu, bos. Ya kan? Ini terjadi. Di mana yang konstituen? PWI, AJI, IJTI, kemana mereka? Sekarang saya mau tanya. Wartawan di seluruh Indonesia 90% tidak digaji. Serius? Dewan Pers ngerti nggak itu? Bahkan media-media mainstream nasional gajinya itu di bawah UMP. Ada media mainstream, contoh ya, kontributor TV di daerah yang media besar ini, dia cuma dibayar satu berita 250.000. Kalau satu grup, misalnya saya nggak bisa sebut merek ya, dia kan ada beberapa TV nih. Satu wartawan di daerah dia kirim berita itu dikirim ke 3 TV.
cuma dibayar 250 per berita. Kalau 1 bulan kan kadang-kadang berita nasional di daerah kan satu bulan paling cuma naik 10 berita. Cuma 2,5 juta di bawah UMR, miris. Tapi siapa yang harus berbuat itu? Dewan Pers diam. Organisasi pers bangga-bangga gue konstituen. Ya kan? SPRI teriak-teriak, kita uji mati segala macam untuk memperjuangkan itu, kita dimusuhi. Gitu loh. Nah sekarang di daerah DPC mau nggak bersuara itu? Bagaimana ini? Saya punya kerjasama dengan ada sebuah platform media baru, supaya kalau setiap wartawan yang menulis, rajin menulis, dia pasti mendapatkan income. Nah ini saya diam. Kalau kita endorse lagi, lalu nanti dicegah lagi oleh Dewan Pers, bahaya ini ya kan? Nah, kita harus silent press. Betul. Ya. Yang penting press sejahtera lah. Suara Minang, kalau anak buahmu suka menulis lewat SPRI, dia pasti dapat banyak. Media nggak perlu takut lagi. Betul. Oke, pemirsa Suara Minang TV, memang luar biasa. Ketua Umum DPP SPRI yang kebetulan hari ini sudah sampai di Kota Batam, berbincang-bincang sedikit tentang SPRI ataupun pers secara umum. Tentu harapan beliau adalah bagaimana teman-teman betul-betul menjadi sebuah media atau pers yang betul-betul merdeka dan independen itu sendiri. Tom, terakhir, Ketum udah keliling di Kota Batam? Saya ini sudah keempat kali ke sini. Udah keempat kali. Apa nih oleh-oleh menurut Ketum kepada teman-teman wartawan di Kota Batam nih, isu-isu yang menarik untuk dibicarakan di tingkat wartawan? Ini kesempatan, ya kan? Dia kan terjun bebas nih. Pasar terbuka. Nggak bisa lagi, dia media mainstream, dia ini enggak. Siapa yang mau berbuat kepada calon-calon ini, tawarkanlah itu secara profesional. Nah, teman-teman DPC itu fasilitasi dong media ini, memberikan masukan atau dorongan kepada calon-calon kepala daerah untuk menggunakan media jaringan SPRI. Makanya saya di DPP kan kita membantu memberikan pembinaan media supaya media ini jadi besar, trafficnya bagus kalau media online, ya kan. Lalu kemudian wartawannya ketika dia rajin menulis, dia dapat income. Kalau sekarang kan nggak digaji. Betul. Nah, kami mendapatkan solusinya. Gitu loh, SPRI pusat dapat solusinya. Silakan teman-teman daerah ini ikut dengan program kami, ya kan? Tapi kita silent karena kalau diketahui oleh Dewan Pers, dijegal lagi nih konsep kita ini, ya kan? Jadi tenang aja. Seperti itu ya. Jadi kami DPC Kota Batam siap menerima. Bantulah calon-calon kepala daerah ini, karena bukan kita, kan dia belum jadi wali kota, atau bupati atau gubernur kan? Gitu loh. Pemirsa Suara Minang TV, berbincang-bincang singkat kita bersama Ketua Umum DPP SPRI yang dalam hal ini seperti yang telah kami sampaikan, beliau datang ke Batam melantik kepengurusan DPC Kota Batam dan sekaligus menjadi asesor SKW dari BNSP yang terhadap LSP yang telah ditunjuk di dalam menilai kompetensi seorang wartawan besok dan lusa ya, Senin Selasa ya. Rencana. Insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Pemirsa Suara Minang TV, demikian berbincang-bincang singkat kami dengan beliau. Semoga ini menambah sebuah kecerahan, sebuah pencerahan bagi pemirsa semua. Dan bagi teman-teman wartawan yang juga pada saatnya mendengarkan video singkat kami, live streaming kami pada saat ini, menjadi sebuah semangat yang baru di dalam rangka meningkatkan sebuah integritas kita sebagai wartawan itu sendiri. Dan terakhir tentu kami juga berharap kepada teman-teman pers untuk dapat bergabung dengan SPRI dan mencoba meningkatkan standar-standar kompetensi seperti yang ada. Kalau ini muda dan utama, Madia nggak ada ini. Sebentar pemirsa, sebenarnya sekedar informasi ya ya. Insya Allah sebenarnya ada 3 tingkatan ya ya. 3 tingkatan, 3 skema, muda, Madia, dan utama ya. Pemirsa Suara Minang TV, terima kasih banyak atas perhatian pemirsa. Terima kasih atas segala bentuk like, share, dan
komentar di dalam diskusi kita pada sore hari ini. Sekali lagi Ketum, selamat datang di Kota Batam. Ya. Kalau memang ada waktu luang, mungkin kita jalan-jalan, ya, menikmati Kota Batam pada malam hari dan seterusnya. Mantap ya. Terima kasih banyak pemirsa Suara Minang TV, terima kasih banyak Ketum DPP SPRI. Kami pamit undur diri dari ruang dengar pemirsa semuanya. Suara Minang TV, suara urang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.